Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum dunia ini ada, kegelapan menyelimuti segala sesuatu. Tidak ada yang tampak, hanya keheningan yang mencekam. Dalam kegelapan tersebut, ada satu kekuatan agung yang menguasai segalanya, yaitu Ranying Hatala Langit. Ranying Hatala Langit adalah Tuhan yang Maha Tinggi, yang memiliki kuasa tak terbatas atas alam semesta. Dengan kebijaksanaan dan kekuasaannya, Ranying Hatala Langit menciptakan segala yang ada. Pertama, ia menciptakan langit yang luas dan bumi yang kokoh. Antara keduanya, ia memisahkan dengan air yang luas, menciptakan lautan yang dalam dan tak berujung. Langit yang luas membentang tinggi, sedangkan bumi yang subur menjadi tempat hidup bagi segala makhluk. Tak hanya itu, di atas langit, Tuhan menciptakan 7 lapisan langit yang membentang hingga ke dimensi yang tak terjangkau oleh manusia. Setelah menciptakan langit dan bumi, Tuhan menurunkan makhluk hidup pertama, yaitu manusia. Manusia pertama ini adalah makhluk yang diberi kehidupan dan akal, dengan tujuan untuk mengelola dan menjaga alam yang telah diciptakannya. Manusia diberi kebebasan untuk hidup, namun mereka harus menjaga keseimbangan alam yang telah ada. Karena itu adalah perintah dari Tuhan yang Maha Tinggi. Manusia pertama yang diciptakan oleh Ranying Hatala Langit adalah mereka yang tinggal di hulu sungai, yang dikenal dengan nama Ot Danum. Suku Ot Danum hidup dalam kedamaian dan keharmonisan dengan alam sekitar mereka. Mereka adalah manusia yang sangat menghormati alam dan segala makhluk hidup di dalamnya. Kehidupan mereka bergantung pada hutan, sungai, dan tanah yang subur di sekitar mereka. Di hulu sungai, mereka membangun rumah panjang sebagai tempat tinggal bersama, di mana satu keluarga besar hidup dalam satu rumah. Rumah panjang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kekuatan keluarga. Selain bertani, mereka juga berburu di hutan untuk mendapatkan makanan, serta merawat sungai sebagai sumber air yang tidak ternilai harganya. Kepercayaan mereka sangat kuat terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa roh nenek moyang menjaga keseimbangan alam dan memberikan petunjuk bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mereka lakukan selalu dilandasi oleh keyakinan untuk menjaga alam dan menjaga hubungan baik dengan roh-roh nenek moyang mereka. Ritual-ritual adat yang dilaksanakan oleh suku Oddanum sangat kental dengan nilai-nilai kepercayaan terhadap roh dan alam. Namun, hidup manusia tidak selamanya berjalan mulus. Suatu hari, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Angin kencang bertiup dengan kekuatan yang luar biasa, dan hujan deras mengguyur bumi tanpa henti. Air sungai yang tadinya tenang mulai meluap, merendam daratan dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Bencana alam ini begitu dahsyat, menenggelamkan rumah-rumah, ladang, dan segala bentuk kehidupan. Namun, meskipun bencana alam tersebut membawa kesedihan dan kehancuran, di balik itu terdapat pesan yang dalam dari Ranying Hatala Langit. Tuhan memberi petunjuk kepada umat manusia bahwa mereka harus hidup lebih sederhana dan tidak tamak terhadap alam. Alam yang diberikan Tuhan adalah anugerah yang harus dijaga dan dihormati. Bencana ini adalah peringatan agar manusia tidak melupakan tujuan hidup mereka yang sejati, yaitu menjaga keseimbangan alam dan hidup harmonis dengan alam semesta. Setelah bencana alam itu surut, manusia mulai bangkit dan membangun kembali kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa hidup dalam kedamaian dan keharmonisan dengan alam adalah kunci untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mereka pun mulai memperbaiki rumah-rumah mereka, membangun kembali ladang dan hutan yang rusak, dan menjaga sungai agar tetap bersih dan jernih. Namun sebagian dari mereka menyadari bahwa mereka harus membentuk komunitas baru di tempat yang lebih jauh agar kehidupan mereka bisa lebih seimbang dengan alam. Mereka pun mulai menyebar ke berbagai penjuru, mendirikan kampung dan desa baru, serta membawa budaya dan pengetahuan yang mereka miliki ke tempat-tempat baru. Inilah awal mula terbentuknya suku-suku Dayak yang mendiami Pulau Borneo. Setiap suku Dayak memiliki cerita dan tradisi masing-masing, namun mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, hidup dalam keharmonisan dengan alam. Menurut legenda, Pulau Borneo terbentuk melalui doa dan usaha para leluhur suku Dayak. Mereka memohon kepada Ranying Hatala Langit untuk diberikan tanah yang subur dan luas,
sebuah tempat yang bisa menampung kehidupan mereka dan menjamin keberlangsungan hidup mereka di masa depan. Para leluhur ini melakukan ritual-ritual dan persembahan sebagai tanda syukur dan permohonan mereka kepada Tuhan. Melihat kesungguhan doa dan usaha mereka, Ranying Hatala Langit akhirnya mengabulkan permohonan tersebut. Dengan kuasanya, Tuhan menciptakan Pulau Borneo sebagai tempat tinggal bagi umat manusia. Pulau ini diberikan segala kekayaan alam yang melimpah, dengan hutan yang lebat, sungai-sungai yang jernih, dan tanah yang subur. Borneo menjadi tempat yang ideal bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Setelah Pulau Borneo terbentuk, manusia yang tinggal di sana hidup dalam keharmonisan yang luar biasa dengan alam. Mereka menjaga hutan sebagai sumber kehidupan, tidak menebang pohon sembarangan, dan selalu berterima kasih atas segala hasil alam yang mereka peroleh. Mereka tahu bahwa hutan adalah rumah bagi banyak makhluk hidup dan juga penyedia berbagai kebutuhan hidup mereka. Sungai-sungai yang mengalir di pulau ini juga menjadi pusat kehidupan. Manusia menjaga agar sungai tetap bersih dan tidak tercemar, karena mereka tahu bahwa sungai adalah sumber air yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Kepercayaan mereka terhadap roh nenek moyang tetap kuat, dan mereka terus menjalankan ritual-ritual adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda terbentuknya Pulau Borneo ini tidak hanya diceritakan oleh satu suku Dayak, tetapi diwariskan secara turun-temurun oleh berbagai suku yang ada di pulau ini. Setiap suku Dayak memiliki versi mereka sendiri, tetapi inti dari cerita ini tetap sama, bahwa manusia harus hidup dalam keharmonisan dengan alam dan menjaga keseimbangan alam semesta. Melalui cerita ini, generasi demi generasi diajarkan untuk menghormati tradisi, menjaga alam, dan menghargai nenek moyang. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya menjaga budaya dan tradisi yang merupakan warisan berharga dari leluhur. Setiap suku Dayak memiliki tradisi yang unik, mulai dari sistem adat, seni, musik, hingga cara berburu dan bertani. Semua ini menjadi bagian dari identitas suku Dayak, yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi mendatang. Dari legenda terbentuknya Pulau Borneo ini, terdapat pesan moral yang sangat dalam. Manusia diajarkan untuk hidup sederhana, tidak serakah, dan selalu menjaga alam. Alam adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga kelestariannya. Selain itu, legenda ini juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta menghormati tradisi dan budaya leluhur. Pesan dari legenda ini adalah untuk selalu hidup dalam keharmonisan dengan alam, menjaga keseimbangan, dan tidak merusak lingkungan. Dalam kehidupan modern saat ini, pesan ini semakin relevan karena kita dihadapkan pada berbagai tantangan terkait dengan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Dengan menjaga keseimbangan alam, kita tidak hanya menjaga kehidupan kita, tetapi juga mewariskan bumi yang subur dan kehidupan yang harmonis bagi generasi mendatang. Sebagai penutup dari perjalanan panjang ini, kita diingatkan kembali bahwa kehidupan yang harmonis dengan alam adalah warisan yang harus dijaga. Seperti yang diajarkan oleh leluhur suku Dayak, manusia tidak hanya diberi tanah dan kehidupan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian alam. Hal ini bukan sekadar tentang bertahan hidup, tetapi tentang merawat hubungan kita dengan lingkungan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Dalam setiap langkah kita, hendaknya selalu ada rasa syukur dan kesadaran bahwa segala yang ada di bumi ini adalah amanah yang harus dijaga. Maka, mari kita ambil hikmah dari legenda ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menjaga alam dan menghargai warisan budaya, kita turut mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu kita. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita tidak melupakan hakikat tujuan hidup yang sejati, yaitu hidup rukun dengan alam dan sesama, serta menjaga bumi sebagai rumah bersama yang harus kita lindungi dengan segenap jiwa dan raga.